Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, yang Immanuel di setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melewati semuanya karena kasih dan kekuatan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah ibadah yang pertama dan yang termegah di dunia adalah Bait Suci yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. Tidak ada bait suci yang seperti ini sebelumnya. Dan juga tidak ada bait suci seperti ini sesudahnya. Dinding-dindingnya berlapis emas dan ada banyak perkakas untuk kegiatan ibadah yang berbahan emas. Tapi kemegahan rumah Tuhan ini pun berakhir di tahun 586 sebelum Masehi. Raja Babel ketika itu menyerbu sekali lagi kota Yerusalem, dan kepala pasukan pengawalnya yang bernama Nebuzaradan membakar rumah Tuhan dan juga membakar rumah-rumah semua orang besar di Yerusalem, termasuk rumah raja. Terbakarnya rumah Tuhan itu menjadi momen di mana ibadah dan upacara korban persembahan berakhir di Yerusalem. Rumah Tuhan yang dibangun Salomo tadinya diharapkan akan berdiri seterusnya. Tapi Tuhan sudah mengatakan bahwa rumah itu akan ditinggalkan, bahkan akan menjadi puing-puing apabila bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Salomo memulai lebih dulu tidak setia kepada Tuhan. Ia lebih setia kepada istri-istrinya yang begitu banyak, yang telah membawanya terjebak dalam dosa penyembahan berhala. Bukan salah Tuhan bahwa pada akhirnya bait suci itu dihancurkan. Itu adalah kesalahan Salomo dan kesalahan bangsa Israel sendiri. Bait suci yang rusak ini memang sempat direnovasi kembali di zaman Esra. Kemudian dibangun kembali oleh Herodes yang disebut sebagai bait suci kedua. Tapi sekarang di Yerusalem tidak ada bangunan bait suci bangsa Israel. Yang ada adalah bangunan Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock yang dibangun di atas lokasi bait suci Salomo. Semua ini terjadi karena bangsa Israel tidak mengindahkan Tuhan. Mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah bait suci dihancurkan. Apa yang menjadi remah buat kita melalui peristiwa kehancuran dari bangunan rumah Tuhan di Yerusalem? Pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita menjaga hidup kita supaya kudus bagi Tuhan. Kita perlu ketahui bahwa tubuh kita adalah rumah Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah rumah Tuhan yang kudus. Hidup kita, tubuh kita adalah rumahnya. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan dan tinggal di dalam kita.
Kalau kita menerima tamu saja, pasti kita akan membersihkan rumah kita supaya layak dimasuki oleh tamu. Terlebih lagi tubuh dan kehidupan kita yang didiami oleh Tuhan, ditinggali oleh Tuhan. Kita perlu membersihkan dan menjaga hati dan hidup kita supaya menjadi rumah yang layak, rumah yang bersih, rumah yang kudus, di mana Tuhan berkenan untuk tinggal di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kuduskan hidup kita agar selalu berkenan kepada Tuhan. Jauhilah dosa dan taatilah firman Tuhan. Lakukanlah yang baik, jangan rusakkan rumah Tuhan dengan berbagai hal dan tindakan yang berlawanan dengan firman-Nya. Tuhan ada bersama kita, karena itu jangan dukakan hatinya, jangan dukakan Roh Kudus-Nya, tapi senangkanlah hatinya dan muliakanlah Dia selalu. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada setiap kami untuk menjaga kekudusan tubuh dan hidup kami. Sebab tubuh kami dan hidup kami ini adalah rumah-Mu. Engkau ada di dalam kami, dan sudah seharusnya kami menguduskan kehidupan kami, agar layak selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan segala kesalahan kami yang terkadang melalaikan dan mengabaikan firman Tuhan. Teguhkan iman kami, bangkitkan kami Tuhan, untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus ya Roh Kudus, dan pimpin kami sehingga kami hidup senantiasa dalam kasih karunia-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan, pergumulan apapun, Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar, serta mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.